A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Anak-anak bapak yang bapak banggakan, alhamdulillah kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis mulia, dalam kegiatan yang mulia, yakni pembelajaran jarak jauh dalam pelajaran PAI. Insyaallah pada minggu kali ini kita akan membahas tentang meneruskan minggu kemarin kita menerangkan tentang Yaumul Barzah. Sekarang kita yang selanjutnya membahas tentang Yaumul Ba'ats. Anak-anak bapak yang bapak banggakan, pernahkah kamu melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah? Begitulah Allah mengumpamakan nanti kita dibangkitkan setelah semuanya meninggal atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia, alam semesta ini. Peristiwa itu dinamakan adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam barzah atau alam kubur untuk diarahkan kepada padang mahsyar. Bangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai terakhir di akhir zaman nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya masing-masing. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia. Sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiupkanlah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya, yakni Allah Azza wa Jalla. Quran surat Yasin ayat 51. Anak-anak bapak yang bapak banggakan, ada kalanya orang yang tidak percaya dengan hari akhir karena kesombongannya. Sebagian orang itu tidak percaya, atau bahkan karena minimnya ilmu pengetahuan atau kerasnya hati manusia tidak mempercayai akan adanya yaumul akhir, akan berakhirnya dunia ini. Orang-orang seperti ini kelak akan tercengang dan menyesal, malu, lantas menundukkan kepala mereka dengan lesu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa kebingungan dan sangat panik sekali karena tidak pernah menduga hal semacam ini terjadi. Orang-orang yang ingkar semacam ini diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti belalang yang berterbangan ke sana kemari karena cemas, panik, dan juga bingung. Pandangan mereka tertunduk, dan ketika mereka keluar dari kuburannya masing-masing, mereka panik seperti belalang yang berterbangan serta meloncat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kejadian seperti ini sesuai dengan firman-Nya. Akhbarana Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qala Rasulullah innakum mahsyurun rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhihim. Rawahu Tirmidzi. Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dan dari kakeknya, berkata Rasulullah SAW, sesungguhnya kamu akan dikumpulkan pada hari kiamat, ada yang berjalan, berkendaraan, dan akan diseret di atas wajah kamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Anak-anakku sekalian, inilah
realita kehidupan hari akhir yang akan kita jelang. Artinya adalah apapun langkah kita di dunia, pastikan langkah kita itu kita niatkan untuk sangu atau untuk beribadah kepada Allah agar kita tunai nanti, tuai kita nanti, kita petik nanti di yaumil akhir. Artinya adalah semua yang kita lakukan di atas muka bumi ini kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berhura-hura, bukan untuk bersenang-senang semata, karena hakikatnya kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yaumul hasyr atau yaumul mahsyar. Setelah semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan tertuju di yaumul mahsyar, akan digiring ke padang mahsyar. Yaumul mahsyar adalah dikumpulkannya seluruh manusia yang dibangkitkan dari kuburnya. Sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar. Keadaan manusia sangat susah, tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Yaumul mahsyar pula manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci dan detail oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, Raqib dan Atid. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh merasa gembira melihat catatan amalnya. Namun sebaliknya, orang yang berbuat jahat dan melakukan kerusakan di muka bumi ketika hidup akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan. Penyesalan hanyalah tinggal penyesalan, karena segala sesuatunya sudah terjadi pada hari itu. Orang yang tidak beriman sungguh telah putus asa, putus harapan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak mungkin lagi datang kepadanya suatu keajaiban karena semuanya sudah terputus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya pintu taubat itu akan tertutup manakala kita dalam keadaan sakaratul maut. Sebelum sakaratul maut, Allah masih bisa memberikan kita taubat, melakukan ucapan taubatan nasuha. Tapi setelah sakaratul maut, maka semua amalnya akan putus. Sebaliknya bagi orang yang beriman, penantiannya di padang mahsyar adalah penantian yang penuh harapan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilannya Allah Subhanahu wa taala, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing nabi-nabi, dan saksi-saksi pun dihadirkan lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Quran surat Az-Zumar ayat 69. Anak-anak Bapak yang membanggakan, mari kita senantiasa hitung-hitungan dalam urusan amal sholih. Tidak hanya kita hitung-hitungan dalam urusan dunia, tapi urusan di akhirat kita harus hitung-hitungan. Apakah perbuatan kita sudah lebih baik, perbuatan baik kita sudah lebih baik daripada perbuatan buruk kita. Kalau masih sebaliknya, berarti kita harus lekas untuk segera bertaubat menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala, lebih perbanyak amal sholih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, juga kepada hubungan kita sesama manusia. Itu saja yang Bapak sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Ada benarnya dari Allah, ada kekurangannya dari Bapak pribadi sebagai manusia. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.